mereka gampang kalau saya lihat polanya. Pertama dikirimkan seorang anak yang cooking, penguasaan bahasa Arabnya bagus, habis mulai masuk ikut imam, lama-lama orang itu bersimpati, diangkat jadi ikut mengurus masjid. Kemudian mulai masuk temannya dan lain sebagainya, mulai masuk ide-ide bahasa Arab Bapak katakan atau yang hafal Al-Quran itu menjadi sumber utama radikal. Saya kira tidak elok untuk kita kembangkan. Oleh karena itu hal seperti ini penting, Pak. Jangan sampai justru Menteri Agama yang katanya beragama Islam, kata teman-teman sepertinya benci dengan Islam. Ini banyak sekali ke saya, Pak Menteri. Ya kan, ini penting, Pak. Karena kalau selama itu tidak kita bereskan, berarti kita ikut memancing kegaduhan. Sehingga memang kami, dan saya kira kami sepakat dengan Bapak Menteri juga untuk mewaspadai sekali bahwa semua rumah-rumah ibadah di lingkungan institusi pemerintah, pengurusnya harus pegawai. Tidak boleh ada masyarakat di situ. Kita sepakat, Pak Menteri, radikal itu yang negatif memang harus kita basmi, Pak. Tapi menarasikan bahwa Islam itu radikal, menarasikan bahwa orang yang pandai bahasa Arab itu radikal, yang hafal Al-Quran, itu menurut saya sungguh itu membuat saya tersinggung, Pak, secara pribadi maupun sebagai Ketua Komisi 8, Pak. Menteri Agama Fahrul Razi dimintai klarifikasi atas sejumlah pernyataan kontroversial mengenai pernyataannya dalam sebuah diskusi pada Rabu 2 September 2020. Dalam diskusi itu, Fahrul Razi menyebut cara paham radikal masuk melalui orang yang berpenampilan baik atau yang disebut good looking. Pernyataannya itu kemudian dibahas dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI pada Selasa 8 Agustus 2020. Kemudian kedua perlu saya garis bawahi, saya mohon maaf tidak tahu bahwa itu menjadi prinsip publik. Saya kira itu internal ASN. Internal ASN. Kalau bicara tentang publik, pasti saya akan bicara tentang bahasa yang berbeda meskipun substansinya sama. Oleh sebab itu maka saya cerita, kalau mau bicara tentang ASN no radikal, maka perlu diperhatikan satu, rekrutmennya. Kedua, pada saat pendidikan di lembaga lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah. Ketiga, pada saat ibadah. Orang bertanya, Bapak sebut rumah ibadah, kok Bapak ngomongnya cuma masjid doang? Karena pada saat jam kerja ASN hanya berhadapan dengan masjid. Tidak ada ibadah lain yang dilakukan jam kerja. Islam, saya kalau di kantor, paling tidak makan 3 sholat. Mungkin duha, kadang ya biasanya 2 lah. Tapi kadang-kadang bisa 3, duha, lohor, asar. Kadang-kadang ditambah dengan maghrib di tempat. Dan biasanya hampir semua kalian melakukan di masjid. Kemudian habis sholat lohor biasanya masih ada kultum. Selain itu tentu aja nanti sholat Jumat juga ada khotbah. Jika pada saat saya membicara tentang rumah ibadah, kemudian saya berbicara lebih lanjut tentang masjid. Karena masjidlah yang ASN yang digeluti ASN pada saat hari-hari kerjanya. Tidak ada gereja di situ, tidak ada lapangan. Jadi kalau ditanya, kok Bapak kemudian ngomong masjid aja, Bapak seperti benci sekali sama Islam. Wah, saya kira aneh juga kalau ada orang ngomong seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Tadi kembali saya katakan bahwa ini acara internal ASN. Dan saya terkejut juga pada saat saya bicara ditampil di TV One tadi malam, backgroundnya kelihatan saya sedang memberikan loh. Oh, ini rupanya bukan internal ASN jadinya. Nah, pada saat bicara tentang rekrutmen, saya garis bawahi bagaimana tadi pada saat rekrutmen. Hati-hati pada saat menyelesaikan rekrutmen, jangan sampai ada benih-benih radikal yang masuk. Dan saya katakan juga, saya tambahkan di situ, belum ada undang-undang yang melarang khilafah, saya bilang. Sehingga orang ngomong khilafah sah saja. Tapi karena Indonesia negara berdaulat, memang kalau ada pemikiran yang punya pemikiran bahwa Indonesia ini bisa diatur oleh pemerintahan lain di luar Indonesia, berarti itu menyalahi negara berdaulat. Dan tidak boleh ada ASN yang berpikir seperti itu.